Karena dalam hadis bukan hanya yang hafal 30 juz saja. Dia sahabat dengan Al-Quran. Dia dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia berusaha menghafal Al-Quran. Insya Allah dia yaumul qiyamah menjadi ahlul Quran, yang membawa orang tuanya ke dalam surga. Karena itu betul-betul ini investasi yang terbaik bagi kita. Termasuk orang tua juga. Termasuk yang sudah umurnya 40, 50, 60 tahun. Bukan yang saya sampaikan itu untuk anak kita, itu untuk kita juga. Kemarin seorang tua di Arab, nenek umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun ketika beliau dengar bahwa ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak itu yang hafal Quran di yaumul qiyamah memberikan jubbah yang terindah kepada orang tua dan memberikan mahkota kepada orang tua sampai membawa orang tuanya ke dalam surga. Seorang nenek kata beliau, saya ingin hafal Quran. Sampai teman-temannya ketawa, kok nenek udah 60 tahun lebih mau hafal Quran. Dia berusaha sampai dalam beberapa tahun khatam Quran 30 juz. Khatam Quran sampai umurnya tertua di Arab yang khatam Quran 30 juz. Berarti bisa. Karena sering saya bilang, tidak ada seorang anak yang bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak bisa. Walaupun kita beli rumah, beli mobil, kita mempersiapkan semua untuk orang tua, tidak bisa membalas kebaikan mereka terhadap kami. Tapi kalau seorang anak bisa hafal Quran, nanti di yaumul qiyamah ketika memberikan hadiah, mahkota kepada orang tua, saat itu betul-betul orang tuanya sangat gembira, sangat bahagia dengan anaknya. Itu bisa membalas kebaikan orang tua. Karena itu anak yang saleh, yang selalu berfikir memberikan yang terbaik kepada orang tua. Berarti cara hafal, usahakan hafalkan Al-Quran atau melahirkan para penghafal Quran. Misal punya 3, punya 4, salah satunya. Kalau nggak bisa semua, yang lain baca biasa, hafal biasa, masuk di mana saja. Terus satu bisa masukin ke pesantren. Atau walaupun Bapak Ibu, walaupun di antara kita nggak bisa atau misal menantar seorang anak kepada pesantren, bisa hafal Quran walaupun tanpa masuk pesantren. Saya sering sampaikan kalau misal kajian sekolah-sekolah biasa yang bukan pesantren, saya bilang bisa hafal Quran. Di Madinah sana nggak ada pesantren. Saya nggak pernah masuk pesantren. Sekolah biasa, sekolah Islami biasa, dari pagi siang kita pulang ke rumah. Sebentar istirahat sebentar, makan siang, ganti baju, salat asar, masuk masjid. Halaqah biasa di sana di masjid. Paling sampai maghrib sudah pulang ke rumah, selesai. Dalam beberapa tahun bisa hafal Quran. Berarti nggak ada alasan saya nggak bisa masuk pesantren atau sekolah, bisa. Bahkan di rumah bisa. Misal nggak ada halaqah, nggak ada rumah Quran yang dekat. Yang penting ada pikiran, kita berpikir terus. Gimana supaya anak saya hafal Quran? Gimana cara supaya anak saya hafal Quran? Ya, bismillah, saya mulai usaha. Walaupun saya belum hafiz, tapi saya bantu setoran setiap hari. 1 halaman, 1/2 halaman, 1 juz, begitu terus. Amal. Yang ketiga, yang terakhir, doa. Doa untuk anak. Jangan sampai di antara kita lupa berdoa untuk anaknya. Dan saya berharap kalau berdoa sebutin nama anak-anak satu persatu. Kan cuma berapa orang? Kemarin ada jamaah tanya, Syekh, apakah wajib kita sebutin nama-nama anak saya? Saya bilang, kenapa? Anak ibu berapa? 12 atau 13 berapa? Lama sekali kalau mau sebutin. Kenapa enggak sebutin anaknya? Cuma 3, 4, 5, 6, alhamdulillah. Bukan kita seperti orang tua kami yang punya 10, 12, 15. Kata seorang saleh, qal wallahi setiap hari saya berdoa untuk 300 sahabat saya.
setiap hari. Sampai ada saudara bertanya kepada temannya, "Qal mali araka tutilus sujud." Kenapa saya melihat antum kalau salat sunnah sujudnya lama? Kata beliau, saya punya banyak sahabat, banyak teman. Maksudnya apa? Berdoa untuk mereka. Ini untuk teman, untuk sahabat, apalagi untuk anak kita.